Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, sobat Rama, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pendengar umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus tahu apa saja puasa yang disyariatkan kepada kita dan apa saja puasa yang justru tidak disyariatkan kepada kita. Terkadang ada orang yang menyebut dirinya sedang berpuasa, namun ketika ditanya, "Sampean puasa apa?" Tapi jawabannya terkadang aneh. Ada yang menjawab puasa mati geni, puasa motih, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang bahasa puasa ini sebagai bahan guyonan. "Sampean nggak ngopi, sampean nggak merokok." Saya sedang puasa ngopi, saya sedang puasa tidak merokok. Maka para pendengar, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mendiskusikan sebetulnya apa saja sih yang puasa yang disyariatkan, sehingga kita dapat melakukannya. Paling tidak para ulama membagi puasa menjadi 4 macam hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib yakni puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang setidaknya ada 4 macam. Artinya apa ini? Artinya puasa wajib adalah puasa yang harus benar-benar dikerjakan. Apabila kita tidak mengerjakan, maka kita berdosa. Yang pertama, puasa Ramadan. Ini adalah hukumnya wajib. Setiap kali kita mendapati Ramadan, wajib hukumnya sebagai umat Islam untuk melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentu nanti di dalamnya mengecualikan kalau seseorang punya udzur-udzur tertentu, alasan-alasan yang memang diperbolehkan tidak berpuasa oleh syariat. Kemudian yang kedua, puasa qadha Ramadan. Apa itu puasa qadha Ramadan? Puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan untuk mengqadha puasa Ramadan di hari-hari Ramadan yang tidak dipuasani, kemudian diqadha, disauri di bulan-bulan selain di luar bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Yakni puasa nazar adalah puasa yang dilakukan untuk memenuhi janji karena menghendaki tujuan tertentu. Artinya apa? Jika seseorang berjanji untuk berpuasa, maka ia wajib melakukan puasa tersebut. Jika ternyata janjinya dilanggar, ya maka harus membayar kafarah. Ini namanya puasa nazar. Kemudian yang keempat adalah puasa kafarah. Apa itu puasa kafarah? Puasa kafarah ya puasa yang wajib dilakukan sebagai penebus dosa, sebagai tebusan dosa karena melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Tentu puasa kafarah ini berbeda dengan puasa sunnah, berbeda dengan puasa Ramadan. Karena puasa kafarah adalah puasa yang memiliki sebab-sebab tertentu yang mengharuskan seseorang untuk melakukannya. Kemudian macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidak melakukannya, juga tidak apa-apa, tidak ada dosa yang kita tanggung. Akan tetapi walaupun puasa ini hukumnya hanya sunnah, sebaiknya dan afdolnya tetap kita jaga dan kita laksanakan sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada sunnatul Rasul, cinta kita kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang bernilai pahala. Apa itu puasa sunnah? Berapa macam? Ini cukup banyak. Di antaranya puasa sunnah adalah yang pertama puasa Senin Kemis.
setiap hari Senin, setiap hari Kamis kita disunnahkan, sekali lagi disunnahkan untuk berpuasa sebagaimana yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap hari Senin Kamis sudah rutinitas beliau untuk melakukan puasa tersebut. Yang kedua adalah puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara zigzag, secara selang-seling. Satu hari puasa, satu hari tidak, hari ini puasa, besoknya tidak, kemudian besoknya puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Ini puasa Daud namanya, puasa sunnah. Puasa sunnah ini berdasarkan sejarah. Muncul puasa ini karena amalan yang sering dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam semasa beliau hidup. Kemudian yang ketiga adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah Ramadan selesai, masuk 1 Syawal, kita diwajibkan untuk iftar, tidak boleh berpuasa. Kemudian di hari berikutnya 2 Syawal dan seterusnya baru disunahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang keempat adalah puasa tanggal 9, 10, 11 di bulan Muharram atau bulan Syura. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa tanggal 8, 9 bulan Dzul Hijjah atau biasa yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Haji. Kemudian yang keenam adalah puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Ini yang dinamakan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya, bulan Qamariyah, ini disunahkan untuk berpuasa. Yang ketujuh adalah puasa di bulan Sya'ban. Dan yang nomor berapa? 8 adalah puasa di bulan haram, yakni bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ adalah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan yang terakhir adalah puasa dahr. Apa itu puasa dahr? Puasa dahr adalah puasa yang dilakukan setiap hari secara kontinu, istimror, terus menerus. Tentu kecuali hari-hari yang dilarang untuk dilakukan puasa. Kemudian macam hukum puasa yang ketiga adalah puasa haram, yakni haram untuk melakukan puasa. Loh, maksudnya apa? Maksudnya adalah puasa yang apabila kita lakukan malah justru mendapatkan dosa. Sebab puasa yang satu ini adalah memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? 1, puasa tanggal 1 Syawal. Jadi setiap tanggal 1 Syawal, hari Idul Fitri, kita diharamkan untuk melakukan puasa. Yang kedua, puasa tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ini juga diharamkan untuk dipuasai. Yang ketiga, puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau yang dinamakan hari Tasyrik. Ini juga hari-hari yang haram hukumnya dipuasai. Dan yang keempat adalah puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol ini puasa yang dilakukan setiap hari secara terus-menerus, tanpa sahur, tanpa berbuka. Ini apapun alasannya dan sekuat apapun kita tidak boleh melakukan puasa yang macam ini, yakni puasa wisol. Puasa terus-menerus, tanpa sahur, tanpa buka, ini diharamkan. Dan yang terakhir adalah puasa makruh. Apa itu puasa makruh? Maksudnya adalah puasa yang apabila kita kerjakan tetap sah, namun terhukumi makruh oleh syariat. Artinya lebih baik puasa makruh ini tidak dilakukan, walaupun lagi-lagi ini tetap sah. Nah, kemudian apa yang kategori puasa makruh ini? Semisal yang pertama puasa sunnah khusus pada hari Jumat saja, atau yang kedua puasa sunnah khusus pada hari Sabtu saja, kemudian puasa sunnah khusus
pada hari Ahad saja, atau yang terakhir puasa sunnah tanggal 10 Muharram saja, ini puasa terhukumi makruh. Sah iya, akan tetapi alangkah baiknya tidak dilakukan. Namun agar puasa di atas, puasa mengkhususkan di hari Jumat, Sabtu, hari Ahad dan 10 Muharram tidak terhukumi makruh, maka para ulama menganjurkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Misal puasa Kamis Jumat, atau Sabtu Ahad, atau Ahad Senin. Ini kemudian hukum kemakruhan menjadi hilang. Jika didahului 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, saya ulangi, hukumnya itu tidak makruh. Hukum kemakruhannya menjadi hilang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.